Wah gila 240 dream banget. Pasti smooth yang ngotak. Bisa cepet gua ke global elite. Anjir gile 2K 480 Hz OLED, HDR pun digas. Ya mantep banget. HDR juga bullshit. Ini HDR dilibas, kompetitif juga dihabisin. Dream banget dah monitornya. 240 Hz udah kayak barang buangan hari-hari ini. Dan sayang juga kalau gue ngebuang sponsor kali ini. Inner di sisi 60 watt Type-C. Travel charger yang kepalanya bisa diganti-ganti dan udah dikasih semua jenis colokan buat kepalanya. Kepala 3, kepala 2 yang tipis, dan kepala 2 diagonal. Cocok buat lo yang suka traveling ke luar negeri karena udah support up to 60 watt. Cek detailnya di deskripsi di bawah. Di otak gue sih masih melekat betapa happy-nya pegang 240 Hz pertama kali. Apalagi saat itu tipe ROG kerasa banget premium di harga 10 jutaan. Yang dimana hari ini 2024 lu akan ludahin kalau ada monitor cuma 240 Hz harga 10 juta atau mepetnya 10 juta. Ya nggak lain nggak bukan, BenQ masih berani-beraninya 240 Hz di 2024 8,5 juta harganya. Dan itu pun udah diskon. Kewarasannya lu perlu pertanyakan brand satu itu tuh. Pas lu lihat ke China pun, segmen 240 Hz sih menyedihkan. Gue cuma lihat Asus, itu pun tipe lama 2020, panel TN, berikutnya AOC, ada Asus lagi, mode 2019 bahkan. Lu lanjut lagi, lihatnya itu lagi, Philips, AOC, dan terakhir Lenovo. Dan lu langsung tahu 240 Hz ketenarannya mampus, ya karena 2K gaming. Yang brandnya bukan main, bejibun banyak ya. AOC, KTC, HKC, Titan Legend, Asus, HKC, Sansi, dan seterusnya. Nggak habis-habis tulisnya kalau lu turun ke bawah. Bahkan 3 burung China udah gas 2K gaming 170 IPS sentuh di harga 1,8 juta. Menyedihkan ya, 3 burung Indonesia malah maksa jual yang full ergonya cuma nambah kode huruf A di 3,3 juta. 3 burung mau goblokin market Indonesia, profit hampir 100%. Konyol 3 burung. Ya itu sulitnya market 240 Hz Full HD di 2024 yang makin hari makin terkubur sama 27 inch 2K gaming. Dan salah satu yang masih gue lihat oke dan kelihatan masih selamat dari pembunuhan berdarah market monitor ya Philips Evnia ini. Evnia sendiri pertama kali masuk Indonesia sih jujur gue agak heran ya kemarin. Philips langsung mau coba adu jotos sama raja terakhir Samsung G8 OLED pakai Evnia Mini LED. Raja terakhir sih gue yakin tuh ngeliriknya saat itu kayak James Franco. Habis itu hilang ya tak peduli sih. Gua belum tahu alasan Philips keluarin brand baru Evnia ini apa. Ya apa karena jargon Philips yang udah terkenal kental di Indonesia dan kita selalu mikir kalau Philips itu lampu. Mungkin, I don't know. Tapi yang gua tahu, gua sih suka pas Evnia masuk ke entry level, tempat Philips seharusnya berada. Warnanya full dark silver, desainnya fresh, joystick, ada tempat headset, mewah, dan terkesan gaming. Wanna see where you been, where you from. It's on your waist, yeah, now I got a taste. I don't wanna rush you down. We in the air, it's an option. But wouldn't it be sad if you left this? Tuning Philips defaultnya sih udah sangat akurat putihnya di 4. Evnia lanjutin keakuratannya Philips sebelumnya di RPE dan sedikit lebih akurat dibanding Asus. Dan keduanya kalahin Lenovo 240 Hz. Panelnya sendiri kelihatan Philips fokus ke sRGB karena fiturnya rendah, mirip kualitasnya barang Asus dan AOC. Sementara Lenovo punya panel yang lebih luas ke arah fitri. Tuning gamut yang sedikit kurang dibanding Titan dan Blue ngebuat akurasi sRGB-nya belum sangat akurat banget di hampir 7DE. Kalah dibanding Asus dan AOC tapi better dibanding RPE. Fitri udah nggak usah lihat di panel sRGB kayak Evnia ini. Buat tes preset native nggak terlalu ada beda sama defaultnya. Di preset sRGB warnanya better udah sentuh di angka 5 yang artinya sangat akurat. Masih kalah dibanding RPE dan Lenovo. Tapi overall Evnia ini masih nice. Bagus ya preset sRGB di Evnia ini bebasin lu untuk atur-atur brightness. Jadi optimal setting, pilihan terbaik ada preset sRGB dan target gua ke 200 nits. Dan buat sempurnain panelnya butuh full kalibrasi pakai Kalman Creative Profile. Panelnya perfect di satu. Kontras nice udah sesuai standar panel IPS sekitar 1000. Max brightness sedikit di bawah klaim Philips 373 nits. Masih sangat terang dan oke buat dipakai di sebelah jendela masuk cahaya matahari. Minimum brightness belum bisa di bawah 50 nits ya cukup gelap aja di 58. Beberapa dari lu mungkin ada yang ngerasa keterangan pakai monitor ini di ruangan gelap. Untuk gaming Philips juga tuning bagus. Preset faster jadi yang terbaik capai sampai 3 ms. Preset lainnya lebih lambat atau overshoot. Secara data udah jelas Evnia jadi monitor tercepat yang udah gua tes di kelas Full HD 240 Hz ke atas. Kalahin Asus dan Lenovo bedanya sekitar 0,2 sampai 0,6 ms dan ini juga upgrade dari Philips RPE yang versi sebelumnya. Yang ngebuat secara visual bener-bener susah bedain ketiganya. Yang paling kelihatan ya Lenovo paling yang memang kalah 30 sampai 40 fps dibanding Asus Philips. Ya Philips jadi salah satu yang paling ideal karena hertz paling tinggi dan paling cepat secara response time. Sekaligus di sana gue kasih perbandingan 360 Hz yang pernah gue tes. Di fps rendah juga bagus di tuningnya.
Secara average posisinya F-nya tetap paling atas. Processing lag juga bagus, 0,1, pretty much ya instan lah pas lu pakai monitor. Dari data sih gue suka sama Philips yang satu ini. Warnanya oke di sRGB, gaming di tuning nice, jadi salah satu yang terbaik bahkan untuk segmen 240Hz yang sekarang. Ya gue cuma benci sama harganya aja sih. Philips launch monitor ini 3-4 bulan lalu yang gue ingat sekitaran 3,9 juta. Bulan lalu sempat dibanting ke 3,4 dan entah kenapa di hari ini balik lagi ke 3,7 juta. Ya kalau lu potong cashback pun masih sekitar 3560. Dengan garansi Philips udah 3 tahun full mengcover sekaligus panel. Sebenarnya kalau gue bandingin sama yang termurah di segmen Hertz lainnya, Philips memang kasih harga per Hertz masih seimbang sama 380 Hz nya MSI sekitar 12.700. Harga yang gue pakai semua udah potong cashback Tokopedia. Masalahnya kembali lagi yang di awal, segmen 240 Hz ini trennya udah dibantai habis-habisan sama 2K gaming di pasaran. Makin hari makin kecil peminatnya. Orang langsung punya tendensi untuk beli 2K gaming 165 Hz atau langsung lompat ke Full HD 360 Hz, atau di harga 5 juta lu juga udah bisa dapetin 2K 240 Hz. Dan Philips China pun mendukung hal ini. Karena ternyata 252 M1 RPE 240 Hz Philips versi sebelum yang udah gua review dan discontinue hari ini justru malah di-upgrade ke tipe yang bukan hari ini gua review, tapi ke 25 M2 N3200W yang Philips China sendiri pakai panelnya panel VE, tapi dengan harga yang dipres habis-habisan 1.972.000 dan pakai bodi yang sama kayak seri 5200 yang hari ini gue review. Dan kalau balik ke chart yang gue udah lengkapin lagi, Philips China jelas sangat-sangat berusaha untuk harga per hertznya mepetin 165 Hz di market China, mepetin 8.000-an. Sementara IPS 280 Hz yang hari ini kita review masih mepetin MSI 380 Hz harga Indonesia ataupun harga China. Ya kembali semua karena tren 240 Hz makin hari makin kegerus sama 2 segmen 3 segmen yang tadi gue sebut. Tapi ya mau gimana juga, market Indonesia memang terlalu konyol. Philips yang kelihatan masih jaga harga aja masih jadi salah satu yang terbaik kalau lo mau beli segmen 240 Hz. Di 3,7 juta full ergo speaker udah jelas lo akan buang Acer, Asus, Dell, Lenovo, Samsung, Sony, ninggalin Philips sendirian yang layak dibeli sekarang ini. Tapi di sisi lainnya Philips juga didesak habis sama 2K gaming yang bagus kayak Lenovo R27Q full ergo speaker juga di 3,7, dan desakan paling keramatnya MSI 380 Hz yang masih sold out per video ini dibuat. Ngeliat itu sih gue yakin Philips nggak ada pilihan lain selain turun harga biar lebih cepet monitor ini terjual di market dan bisa jual lebih banyak. Dan kalau lu tanya gue bottomnya harga Philips ini bisa di berapa, Philips China nggak jual yang ini, gue juga bingung. Tapi karena Philips secara global juga dipunyain sama TPV, pabrik di belakangnya AOC juga, jadi gampang lihat aja AOC IPS 240 Hz mentok di 3 juta. Come on lah Philips, rangsang dong market gaming Indonesia biar pemain Valorant makin banyak. Gue tunggu. Dan ini 2 saingan yang ditebas sama F-Nia di kelas 240 Hz. Gue udah jadi sampai jumpa.